Assalamualaikum semuanya. Oke, video sebelumnya kita telah mempelajari ya konsep-konsep dari mana integral, baik metode Newton-Raphson atau baik metode integrasi dengan Simpson ataupun trapezoidal. Oke, kali ini kita akan mencoba contoh aplikasinya aja gitu ya, dimana kita menggunakan metode manual, trapezoidal, dan juga Simpson maupun menggunakan toolboxnya. Oke. Pertama-tama kita coba trapezoidal dulu ya. Oke, di sini kita buat function aja. Oke, pertama kita clear all gitu ya. Clear all CLC ya. Oke. Oke, untuk metode ini pertama kita coba tuliskan soalnya dulu gitu ya. Kira-kira apa? Nah, untuk trapezoidal sendiri kan kita gunakan untuk mencari akar bersama, mencari ini ya, luas ya, luas area di bawah kurva ya. Misalnya ada soal gitu ya, soalnya adalah Y sama dengan akar X gitu ya, SQRT X kemudian ditambah eksponen X. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti ada batasnya. Batas integrasinya adalah dari X 1 sampai dengan X-nya 3. Oke, misalnya seperti itu. Oke, yang pertama di sini adalah metode trapezoidal gitu ya. Oke, di mana untuk metode ini kita tuliskan dulu ya rumusnya gitu ya. Bahwa luas misalnya itu I ya. I sama dengan untuk integral adalah delta X gitu ya. Langsung aja kita tulis dulu ya. Delta X dibagi 2 gitu ya. Kemudian dikali Fxa tambah 2 kali sigma ya, 2 kali sigma Fxi gitu ya. Fx ini ya kita buat gini aja, kalau enggak ya ada Fx1 tambah Fx2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah yang batas paling sebelah kanan ya, yaitu Fxb ya. Oke, berarti ini batasnya XA-nya 3, XA-nya 1, XB-nya 3. Oke. Berarti apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pertama adalah delta X ya. Delta X itu apa? Delta X adalah pengurangan daripada batasnya, yaitu XB dikurang XA ya. Nah, dibagi dengan increment ya. Increment ininya bebas ya, dibagi dengan N. Oke, misal di soal diketahui bahwa incrementnya gitu ya, atau jumlah piasnya itu misal 50 gitu ya. Oke, kita masukkan N sama dengan 50. Semakin banyak maka nanti akan semakin detail gitu ya. Oke, untuk ngitung Fxa, Fxb di sini kita membutuhkan fungsi ya. Fungsi lagi, makanya kita buat function aja dulu untuk
membuat soalnya ya. Oke, misal fungsinya itu ada Y sama dengan gitu ya. Kita masukin nama fungsinya. Misal namanya adalah fx gitu ya. Nah, buka kurung. Nah, baru kita masukin integralnya terhadap apa? Karena batasnya itu x ya, integralnya terhadap x gitu ya. Oke, baru kita masukin persamaannya. Kita copy dari yang di atas saja ya. Oke, Y sama dengan akar ya, daripada X ditambah eksponen X. Oke, kalau sudah kita kiri dengan N untuk fungsinya. Oke, baru kita ngitung fxa gitu ya. Oke, fxa. Nah, di sini kan N itu ada 50 ya. N ini adalah jumlah ya, jumlah increment ya, jumlah increment ya, ada 50. Berarti jumlah datanya ada berapa? Berarti jumlah datanya itu ada 51. Misal ada 5 data ya, 5 data. Nah, incrementnya adalah dari data 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Total ada 4 ya. Maka dalam kasus ini adalah jumlah datanya gitu ya. Jumlah datanya ada sebanyak 51 gitu ya. Oke, berarti di sini kita tulis dulu fxa. Ini saat ini data ke 1. Nah, kemudian kita hitung fxb. Ini saat data terakhir ya. Data terakhir adalah N-nya ditambah dengan 1. Oke. Habis itu yang belum ada apa? Yang di tengah-tengah gitu ya. Ini adalah sigma. Sigmanya nanti saat datanya berarti dari 2 ya sampai dengan N ya. Oke, kita masuk fxa ya. Langsung aja fxa sama dengan nama fungsinya adalah fx, buka kurung, kita masukin aja ininya, buka kurung batasnya. Oke, xa ya, buka kurung xa. Oke, tadi kita belum masih kasih persen ya xa nya. Nah, ini kita taruh beneran ya. Tadi itu xa nya sama dengan 1, xb nya sama dengan 3. Oke, fxa sudah, baru fxb di sini. Fxb sama dengan ya, fxb berarti sama dengan fx, langsung aja buka kurung xb. Oke, baru sigmanya. Nah, sigmanya kan dari 2 sampai n, makanya kita butuh looping di sini ya. Kita pakai for, misal i gitu ya. I-nya berapa? Ya dari 2 sampai n. Berarti i sama dengan 2 sampai n ya. Nah, yang kita hitung kan fx1, fx2, fx3 yang ada di dalam kurung ya. Itu alias sebagai fx apa? Nah, kita lihat di sini. Dari angka 2 sampai angka n gitu ya. Maka dia, nah, yang terhitung itu apa? Nah, kita lihat fx1 ya. Nah, fx1 itu apa? fx2 itu apa? Nah, selisihnya apa hubungannya dengan fx sebelum gitu ya. Oke, fxa ini adalah data ke 1.
data kedua adalah fx1. Oke, adalah fx1. Maka daripada itu fx1 ini sama dengan fxa ditambah dengan increment, yaitu delta x ya. Oke, berarti di sini fx buka kurung i gitu ya. fxi sama dengan oke. Berarti nanti fx buka kurung. Oke. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, kita buat definisi dulu ya. Oke, kita buat contohnya. Aduh. Misal di sini gitu ya. Kita kasih persen dulu gitu ya. Misal fx 1 ya, fx1 itu kan sama dengan oke, fx1 itu kan adalah data kedua ya. Data kedua. Oke. Kalau di sini ini adalah data kedua ya. Berarti dia fx buka kurung 2 alias data kedua ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya sama dengan fx sebelum, yaitu fxa ditambah dengan dx ya. Ditambah dengan dx. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada 1 gitu ya. fx1 atau kalau dibuat yang gini adalah fx buka kurung 2 ya. Karena ini kan data kedua sebenarnya, tapi emang penulisannya adalah fx1, tapi dia adalah urutan data kedua. Nah, ini ya, fx yang urutan datanya adalah urutan data kedua ya. Sama dengan fxa ditambah dx. Dx ini mula-mulanya ini adalah 2 min 1 ya. Oke, 2 di sini adalah i ya. Di sini adalah i, 2 yang ada di sini ya. Juga ini i ya. Sehingga yang di bawah nanti fxi sama dengan fxa ya. Berarti fxa ditambah, langsung aja buka kurung, 2 kurang 1 menjadi i min 1. Baru dikali dengan dx. Oke, seperti ini. Maka kita sudah mendapatkan nilai fx ya untuk masing-masing i. Nah, sekarang baru dijumlahin ya, karena di sini kan sigma ya. Nah, oke, dijumlahin pakai penjumlahan manual itu adalah tinggal aja ya nanti bahwa sigma fx sama dengan sigma fx ya ditambah dengan fx buka kurung i. Nah, kan seperti ini. Oke, baru kita kasih definisi sebelumnya bahwa sigma fx sama dengan 0 ya. Nah, penjumlahan kumulatif kan gini ya. Kalau gini semuanya udah diketahui ya. Yang di bagian fxa, yang di tengah-tengah gitu ya sebagai sigma fx, dan juga yang di ending sebagai fxb. Baru terakhir adalah hasilnya. Oke. Misal kita buat di sini hasil underscore gitu ya, integral sama dengan, oke, kita masukin aja rumusnya, dx
2 dikali fxa ditambah fxb ditambah yang 2 kali sigma fx. Oke, seperti ini ya. Kalau udah terakhir kasih tambah n1. Oke, sebenarnya kalau sudah nanti tinggal kita run saja. Apa ini? Line 22 kolom 5. Oh, for-nya belum kita akhiri dengan n ya. Oke, habis sigma kita akhiri dengan n. Nah, kesalahannya di sini barusan. Oke, kita run lagi. fx. Oh, karena versi online fx di sini oke. Oh, ini harus ini ya, karena namanya sama dengan yang di bawah. Oke, ini kita ngetiknya f aja ya. Oke, f aja. Nah, oke, kita run lagi. Nah ya, hasilnya nanti ini ya. Kok fxb nya ada yang kurang titik koma. Oh, di sini. Kita run sekali lagi. Nah, hasil integralnya adalah 9,7585 ya. Oke, 9,7585. Oke, ya kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan metode apa namanya ini, metode trapezoidal gitu ya. Oke, misal kita coba modif ya, bisa juga di for-nya di sini ini langsung kita buat diawali dari 1 gitu ya. Maka di sini langsung 1 sampai sampai n-1. Tapi yang di bawah adalah ininya cukup i saja. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diperoleh hasil yang sama gitu ya. Oke, sehingga ini diawali dengan 1 supaya kita langsung di sini sebagai fx1 sama dengan berarti nanti fxa 2 min 1. Tapi 1 di sini ini adalah mengartikan adalah dia ini ya, angka satunya itu yang ada di sini, bukan posisi data ke sekian ya. Kalau kita tinjauannya seperti tadi, data ke 2 sampai n ya, maka kita harus mengikuti pola yang sudah kita tentuin ya. Karena kita pakai data 2 sampai n, maka kita pakai metode yang seperti ini tadi. Oke ya, silakan dicoba-coba gitu ya. Oke. Hasil integral lain itu adalah kita tinggal mengubah aja gitu ya. Kita tinggal mengubah ininya, fungsinya gitu ya. Oke, misal nanti kita memiliki bentuk integral yang baru gitu ya, maka kita tinggal sesuaikan fungsinya saja. Oke. Sekarang kita coba untuk toolbox ya dengan metode yang sama. Oke, ini fungsinya kita copy dulu. Oke. Sekarang kita buat file baru. Tadi namanya, sekarang kita gunakan toolbox ya. Oke, toolbox MATLAB. Toolbox ini ya silakan nanti digunakan kalau kasusnya adalah misal kasusnya gabungan beberapa toolbox gitu ya, maka misal selain membutuhkan integral, di soal juga membutuhkan trial mencari akar persamaan gitu ya, maka ya gunakan toolbox untuk lebih cepat gitu ya. Tetapi kalau nanti di soal gitu ya,
diminta menggunakan metodenya trapezoidal ya, maka ya gunakan metode trapezoidal yang diminta ya. Jangan buat toolbox gitu ya. Ya emang lebih pendek tapi sesuai yang diminta nanti. Oke, kita lanjut. Oke, kita clear all CLC gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan toolbox. Toolboxnya adalah traps ya. Sehingga kita perlu cek dulu ya. Kita help traps gitu ya. Oke, traps ini apa sih gitu ya? Traps is a trapezoidal numerical integration ya. For the example ya, Z ya equal to traps of y. Compute an approximation of integral of y via a trapezoidal method ya. Jadi traps ini adalah metode trapezoidal versi toolboxnya MATLAB ya, dimana kita to compute the integral for spacing different from 1 ya. Jadi kalau kita buatnya traps buka kurung y gini aja, nah, nanti adalah integrasinya batas integralnya itu ya 1 gitu ya, 1. Sehingga nanti kalau mau lebih detail adalah pakai yang ini, traps x, y ya. Yang bawah, nah ini dimana kita ingin mengintegralkan gitu ya, dimana kita ingin mengintegralkan daripada y ya, integral of y with respect to x ya. Jadi dengan batasnya itu adalah x. Jadi x itu adalah batas, y itu adalah persamaan integral ya. Kita langsung aja gitu ya. Berarti tadi hasil integral apa tadi, traps gitu ya, buka kurung nama fungsinya, nama ininya, batasnya itu tadi adalah x ya. Kita ketikin aja ya apa adanya dulu, x, y gitu ya. Oke ya, x di sini kita taruh definisi gitu ya. X, nah, x ini adalah tadi disebutkan x ini adalah batas integrasi ya. Batasnya adalah dari berapa sampai berapa. Nah, di soal tadi adalah xa sama dengan 1 batasnya, dan xb sama dengan 3. Oke. Jumlah datanya misal tadi kita mau 50 ya di metode yang manual. Oke. Maka di sini x sama dengan, kita buat aja linspace gitu ya, dari xa, xb jumlahnya 50n. Oke ya, seperti ini. Baru masukin y sama dengan persamaannya tadi akar x gitu ya, ditambah eksponen x. Oke. Nah, jadi ini metode yang ini kita tanpa membutuhkan fungsi ya. Jadi maksudnya adalah fungsinya atau persamaan integralnya kita ketikin di sebelum toolboxnya ya, seperti ini ya. Ini tinggal langsung kita run aja, kita run. Nah, kita dapat hasilnya 20 gitu ya. Kenapa kok bisa berbeda ya? Kita cek dulu apakah tadi ada program yang salah ya. Kita lihat dulu rumusnya tadi, dx per 2 fx tambah fb 2 kali sigma fx
Oke, kita cek dulu sigma fx-nya yang tadi ya, berapa nilainya. Sigma fx kita run. Sigma fx-nya 231. Oke, coba titik komanya kita hilangin yang atas ya. Karena seharusnya mereka mendapatkan hasil yang sama ya. Kita lihat sigma fx-nya dari 3, 7, 11 sampai terakhir adalah 231. Oke ya. Harusnya ini benar gitu ya. Sigma fx-nya sudah. Nah, fxa, fxb dx per 2. Oke, kita cek dulu. Di sini ya. Nah, ini kita ada kurang pasnya di sini. Ini fxa ditambah. Oke, ini harusnya ini ya. Sorry. Di sini harusnya kita buatnya seperti ini nanti. Karena tadi ada kesalahan di sini. Nah, ini yang ditambahin I min delta I min 1 kali dx ya. Ini adalah x-nya itu ya. Atau gini maksudnya adalah, nah ini kan x2 ya, f buka kurung x2, ini fx1. Nah, berarti di sini fxa plus, nah harusnya seperti ini. Nah, maka di sini ini harusnya adalah kita kasih kurung. Nah, yang terakhir kita kasih kurung. Nah, ini adalah fx. Nah, fx buka kurung xa ditambah I min 1 dx. Nah, ini harusnya hasilnya sudah benar ya, karena kurang kurung ya. Kurang kurung memberikan pemaknaan yang sangat berbeda ya. Oke, sekali lagi yang metode tadi adalah di sini adalah x1 ya, f buka kurung x1, kita cek ada x1 di sini. Ini maksudnya adalah data fx1 di sini adalah data kedua. Data pertamanya fxa, data keduanya fx1. Sehingga kita tulisinya x1 di sini kan tanpa indeks gitu ya. Ini karena di sini adalah sebagai data kedua ya, sesuai di sini kedua sampai ke n, maka dibikinnya adalah ini sebagai data kedua. F buka kurung X saat datanya kedua. Ini sama aja dengan X data kedua itu adalah XA ditambah ya I ya, 2 min 1 ya. Ini adalah kenaikannya, incrementnya dikali DX. Ya, sehingga kita run lagi memperoleh hasil 20 ya. Ini kita kasih titik koma dulu. Oke, hasil integralnya trapezoidal 20,1670. Sedangkan menggunakan toolbox 201671 ya. Cuma 4 digit terakhir aja yang berbeda ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode manual ataupun toolbox diperoleh hasil yang sama. Oke, sekarang bagaimana caranya kalau kita menggunakan metode Simpson ya. Oke, kita buat function. Oke ya, metode Simpson. Nah, untuk metode Simpson sendiri gitu ya, ini ada yang sedikit berbeda ya untuk rumusnya ya daripada metode trapezoidal. Ya, kita clear all dulu. CLC ya. Oke.
Kita copy dulu data soalnya tadi. Oke ya, seperti ini. Nah, untuk metode Simpson rumusnya itu adalah misal hasil integral nanti I sama dengan ya dx, tetap dx ya, dibagi dengan 3 ya. Ini adalah Simpson sepertiga ya. Kan Simpson ada banyak gitu ya, ada sepertiga, Simpson 3, 8 dan seterusnya ya. Oke, Simpsonnya baginya pernya per 3 ya. Oke. Kemudian dikalinya apa? Dikalinya nanti adalah sama fxa gitu ya, ditambah, nah baru 4 kali, nah, ini adalah baru ada pembeda ya, pembeda antara ganjil ataupun genap ya. Di sini ganjil dulu ya, fx1, kemudian fx3 ya, dan seterusnya. Oke, titik-titik dan seterusnya gitu ya. Baru ditambah 2, ini baru yang genap, fx2 ditambah fx4 dan seterusnya. Baru nanti di ending ditambah fxb. Oke ya. Berarti pertama kita butuhkan dx ya. Dx ya sama ya. Nilainya adalah batasnya xb min xa gitu ya, dibagi dengan increment ya. N ya. Syaratnya di sini incrementnya itu sebagai bilangan genap gitu ya. Untuk metode Simpson ya. N-nya kita samain misal 50 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kan butuh fxa ya. Oke. Fxa adalah data pertama ya. Fxa ini adalah data ke-1 ya. Oke. Baru yang sekarang yang ganjil ya. Ganjilkan fx1. Nah, kemudian ada fx3, fx5 ya. Nah, ini data keberapa ya? fx1 adalah posisinya data kedua. Data pertama fxa, data kedua fx1 ya. Nanti data ketiga fx2, data keempat adalah fx3 ya. Data kelima fx4 ya, berarti data keenam adalah fx5. Oke, maka di sini adalah fx1 itu posisinya data kedua, fx3 posisinya data keempat, fx5 posisinya data keenam. Berarti data ke-nya itu adalah sebagai posisi data ke genap ya. Fx ganjil letaknya adalah saat data genap. Oke, datanya genap. Nah, berakhirnya sampai berapa? Oke, berarti nanti data kedua sampai dengan berapa? Nah, ini kita kosongin dulu. Kita masuk yang untuk genap. Genap ini kan yang ganjil tadi dikali 4 ya. Yang di sini. Sekarang yang genap itu ada fx2, ada fx4, ada fx6 gitu ya. Ini nanti semuanya ini pengalinya adalah dikali 2 ya. Yang di atas ini dikali 2. Oke, ini data keberapa?
Oke ya, fx2 ya. Ya, langsung aja fx2 ya. fx1 kan data kedua di sini, maka ya fx2 ya pasti setelahnya ini. Berarti di sini fx2 data kedua. Ini data kelima. Terus 3, 5, habis itu 7 ya. Posisinya adalah data yang ganjil ya, urutannya data ke ganjil. Fx genap urutannya data saat data ganjil ya. Data ganjil kita tulisin dulu datanya ke berapa, dimulai dari ketiga sampai berapa. Nah, kita skip dulu. Nah, kita masuk ke data terakhir ya. Fxb kan data terakhir. Oke, data terakhir berarti dia jumlahnya n plus 1 ya. Oke, berarti sama dengan kalau kita buat angka 51 karena n nya itu adalah 50. Oke, berarti data terakhir kan n plus 1 ya, 51 itu data terakhir. Berarti data sebelumnya adalah data ke 50. Data ke 50, angka 50 itu adalah genap. Makanya di sini adalah masuknya ke fx ganjil. Berarti ini sampai n gitu ya. Data kedua sampai n. Berarti yang di sini untuk yang fx genap berarti data ketiga sampai n-1 ya. n-1. Oke, langsung aja kita sebelum ini kita buat fungsinya ya. Kita copy ya. Oke ya. Fungsinya sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita masuki fxa ya. Langsung aja. Berarti fxa sama dengan kayak tadi fx buka kurung xa gitu ya. Oke, berarti fxa udah selesai. Sekarang data kedua sampai n ya. Data kedua sampai n ya. Berarti kita pakai looping kayak tadi, for i-nya itu 2 sampai n ya. Oke, di sini kan ngitung fx1 ya. Tujuannya nanti untuk ngitung fx1, fx3 dan seterusnya ya. Berarti nanti f-nya f buka kurung i itu sama dengan fx. Nah, ininya apa? Berarti xa gitu ya. Sama kayak tadi ditambah dengan i, ininya i min 1 dikali dengan dx. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini xa kalau i-nya masukin angka 2, berarti kan dia 2 min 1 ya. Hasilnya 1, berarti xa tambah dx. Fx xa plus dx itu sama dengan fx1 ya. Ketika i-nya dimasukkan angka berapa nanti? Habis itu masukin angka 4 nanti jadi fx3. Tapi kita lihat di sini ranknya adalah 2, 4, 6 ya. Maka dia lompat 2, 4, 6 lompat 2 data. Maka kita lompat 2 data seperti ini ya. For i 2, 2 sampai n ya. Oke, seperti ini. Baru kita tinggal bikin sigmanya aja ya. Ini kan yang data ganjil gitu ya. Maka kita buatnya namanya sigma ganjil aja gitu ya. Sigma ganjil sama dengan sigma ganjil
ya, ditambah dengan fi gitu ya. Oke, kita akhiri dengan n. Ini selesai. Sekarang yang genap gitu ya. Oke, yang genap kita tinggal copy aja dari yang atas ya. Kita copy, kita paste ya. Nah, di sini dimulai dari 3, kita ganti 3, berakhir n-1, kita ganti n-1 ya. Nah, rumusnya kalau kita masukin angka 3 ya ke sini, berarti nanti jadi 2 dx ya. Itu adalah ngitung fx. Rumusnya sama ya. Tapi ini kita ganti saat data genap ya. Jadinya sigma genap. Sigma genap ya. Kita masukin buat kumulatifnya dulu ya. Nanti sigma genap mula-mula untuk kumulatif sama dengan 0 ya. Yang ganjil juga sama. Sigma ganjil sama dengan 0. Oke ya. Kalau sudah fxb ya, terakhir. Yaitu langsung aja fxb sama dengan fx buka kurung xb ya. Baru ini adalah hasil integral. Hasil ya. Hasil integral sama dengan apa tadi? Rumusnya dx dibagi 3 dikali ya, dikali fxa ditambah 4 kali sigma ganjil gitu ya, ditambah 2 kali sigma genap ditambah fxb ya. Udah cukup seperti ini, tinggal di run aja ya. Oke, kita seleksi dulu, kita cek hasilnya berapa ya. Oke, kita run, diperoleh hasilnya 20,16. Ini fxb nya lupa kasih titik koma. Kita run sekali lagi, hasilnya 20,1647. Sedangkan pakai metode trapezoidal manual tadi adalah 1647 juga sama ya. Ini yang trapezoidal trapezoidal 1670. Yang pakai toolbox trapezoidal 1671. Sedangkan untuk Simpson ya 1647 ya. Oke, sekarang adalah kalau kita gunakan toolbox ya. Toolbox untuk Simpson itu adalah namanya kuat. Oke, kita copy dulu untuk fungsinya. Kita bikin file yang baru. Nah, kita buat function delapan kuat ya. Kita clear all clc. Oke, habis itu nah kita cek dulu ya formatnya itu seperti apa. Kita help kuat. Nah, ini metode integral nanti ada banyak gitu ya. Di MATLAB bisa kuat, bisa ngetiknya integral, bisa integral tuh ya. Untuk kuat kita lihat, kuat is a numerically evaluate integral adaptive of Simpson quadrature ya. Jadi ini adaptif ya, adopsi gitu ya. Ini adalah metode daripada Simpson.
Caranya gimana? Ini key ini adalah yang mau diintegralkan. Fun nama fungsi. A dan B. Nah, A dan B di sini adalah batas, ya, batas integrasi, ya. Oke, batas integrasi. Kita lihat biasanya ada contohnya nih. Key sama dengan kuat, ya. Add my fun. Mana tadi ini? Add my fun 0 terus 2. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Kita langsung aja. Oke, tadi hasil underscore kuat itu ya. Sama dengan apa tadi? Kuat buka kurung, add nama fungsinya tadi fx, koma batasnya adalah dari 1 sampai 3, ya. Oke, langsung kita copy paste fungsinya di bawahnya. Oke, kalau toolbox ini membutuhkan function, ya. Oke, ya. Nah, kalau udah tinggal langsung di run aja. Kita lihat hasilnya 20,1647, ya. Sehingga dari keempat metode tadi adalah sama-sama memberikan hasil yang sama, ya. Coba kita pakai yang lain, ya. Ketika kita have kuat tadi, nah di sini ada integral 2, integral 3. Nah, ini apakah bisa digunakan, ya? Kita cek, ya, yang integral. Nah, ini. Integral adalah untuk apa, ya? Q sama dengan integral fun a, b. Approximate the integral of function fun from a to b using global additive quadrature and default error tolerance, ya. Ini metodenya adalah metode quadrature, ya. Kalau yang kuat tadi metode Simpson quadrature, ya. Walaupun beda-beda metode, tetapi ya tetap memberikan hasil yang sama, ya. Oke, di sini contohnya Q sama dengan integral f ini, ya. Atau yang bawah aja. Nah, yang di sini integral add ini, ya. Add x, ya, add x, ya, integral terhadap x fx, 5 gitu, ya. Ini untuk fungsi 0,2, ini untuk batas, ya. Oke, ini bisa langsung kita coba, ya. Kita copy dulu semuanya. Kita salin, kita buat file yang baru, ya. Integral, ya. Kita kuatnya kita ganti namanya jadi integral. Kita run, hasilnya juga sama, ya. Oke. Jadi banyak sekali metode-metode toolbox yang bisa digunakan, ya, di MATLAB ini, ya, karena sangat kaya akan toolbox-toolboxnya. Kita juga bisa coba integral 2, integral 3, kira-kira bedanya apa, gitu, ya. Oke, kalau integral 2 di sini apa? Numerical evaluate double integral, ya. Jadi integral 2 ini adalah digunakan untuk kalau integralnya 2 kali, ya. Integral terus diintegralin lagi, ya, double integral. Oke. Berarti 2 kali integralnya, ya. Maka pakai ini, gitu, ya. Oke, contoh penggunaannya di sini adalah ini, ya. Q sama dengan integral 2 fun, ya. Fun ini nama fungsi, ya. X min, X max, ya.
Ini adalah batas integral pertama. Y min Y max adalah batas untuk integral yang kedua ya. Oke. Oke, kita juga bisa lihat penjelasannya di bawah. Region X lebih besar daripada X min dan di bawah X max. Begitu juga dengan nilai Y gitu ya. Y min and Y max each be a scalar ya. Kita lihat di sini. Kita lihat contohnya langsung ya. Integralkan ya Y kali sin X di sini plus X cos Y over ya. Ya, ini adalah saat X-nya itu Pi sampai 2Pi ya. Dan juga untuk Y-nya itu 0 sampai Pi gitu ya. Maka nanti di sini integral ini masukin fungsinya. Pertama Pi, 2Pi ini untuk example untuk batas yang pertama, batas kedua 0 sampai Pi gitu ya. 0 sampai Pi. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kalau integral 3 oke. Nah ini integral 3 adalah evaluate triple integral ya. Berarti ini batasnya X, Y, dan Z. Oke, langsung kita contohkan aja gitu ya. Kita cari apa? Langsung aja kita terapkan untuk double integral ya. Oke, kita help dulu tadi integral 2. Cara penulisannya adalah nih ya. Kita copy aja nanti ya. Salin. Oke, kita bikin file yang baru untuk mengerjakan double integral tadi. Oke, kita buat function pertemuan 8 untuk integral double ya. Ya, kita clear all CLC gitu ya. Kita masukin persamaannya tadi Y sama dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat ya. Plus 2Y kuadrat
batasnya 60 dan 40 ya. Integral pertama 6 ke 0 ya. Integral yang kedua itu adalah 4 ke 0 ya. Langsung aja kita paste metodenya. Oke ya. Oke, sama dengan integral tuf advan ini nama fungsinya. X min-nya itu adalah 0. Ini ke 6. Kemudian 0 ke 4. Baru kita buat fungsinya. Function sel 6. Di sini y sama dengan van x. Nah, ini kan ada x, ada y gitu ya. Kita coba tulisin aja dulu ya. Nah, ini adalah x pangkat 2 plus 2 kali y pangkat 2 n. Kita lihat tadi integralnya itu ini udah selesai belum ya? Oke. Berarti untuk di program yang kita kerjakan itu sudah tepat ya harusnya. Oke. Kita connect lagi. 6 ke 0 itu untuk y, 4 ke 0 untuk 6 ke 0 untuk y, 6 ke 0 untuk y. Nah ya, 6 ke 0 ini untuk y, kita masukin ini for y. 4 ke 0 di sini for x. 4 6 ke 0 6 ke 0 untuk x ya, di sini 6 ke 0 untuk x. 4 ke 0 untuk y, 4 ke 0 untuk y, ini kebalik. Oke ya.
Oke, nah ini udah selesai begini. Ini kita akhiri dengan n. Oke, seharusnya di fungsinya ada, kita buat di sini fx saja ya. Ini fx. Nah, kita lihat common window dulu ya. Common window. Apakah ada perlakuan untuk fungsi help integral 2? Ya. Kita lihat contohnya di sini. Mana ya? Nah, ini fun x, y. Ini melambangkan urutan integralnya gitu ya. Oke, integral kita di sini adalah for x ya. Benar, tadi di sini x terlebih dahulu ya. Baru kemudian y. X-nya di sini 06 ke 0 ya. 06 04. Berarti di sini x dulu baru kemudian y ya. Kalau di soal tadi integralnya itu terhadap apa dulu? Kita ganti untuk x nya itu 21, untuk y nya itu adalah 30. Kita ganti di sini 1 2 0 3. Nah, persamaannya ini adalah fx sama dengan ya, x kuadrat y ditambah yx kuadrat. Oke ya, berarti ini kita sesuaikan x kuadrat kali y ditambah x kuadrat kali y ditambah xy kuadrat ini. Nah, seperti ini. X kuadrat y ditambah xy kuadrat. Batasnya for x 2 ke 1. Berarti ini minnya 1, maxnya 2, di sini 0,3. Oke, di sini x, y. Oke ya. Integralnya ke x dulu baru terhadap y. Oke, kita tinggal run ya. Perpangkatan. Oke ya. Dikasih dot. Ya, kita kasih dot. Kita run lagi. Hasilnya 24 key-nya ya. Integral di sini perlu kita pahami lagi bahwa integralnya terhadap urutannya itu apa ya. Kalau sesuai MATLAB ya ini kita urutin ya. Dia x dulu baru y ya. Integralnya terhadap x dulu baru y. Maka di sini di fungsinya juga diurutin x dulu baru y. Ya, maka batas integralnya juga ini perlu kita baca ya. Oke ya. Jadi kan dia ada ya, kita ini, nah dia kan ada seperti ini ya. Integral ya. Nah, ini adalah
first integral, ini adalah second integral ya. Oke, nanti bla 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 dx dy. Maka first integral ini untuk dx, second integral untuk dy ya, batasnya. Berarti first di sini batasnya itu untuk batas for x, ini adalah untuk for y ya. Kalau double integral, di sini ada third integral, ini dz ya, berarti di sini ini for z batasnya ya, for z ya, yang di sini ya, sehingga silakan dipahami gitu ya. Oke, untuk materi integral ya, integral kita adalah seperti itu gitu ya. Oke, nanti untuk latihan-latihannya gitu ya, itu kita memiliki beberapa latihan untuk integrasi yang nanti akan dibahas di pertemuan di kelas ya. Oke, seperti itu saja. Dan kita nggak ada tugas ya untuk integrasi kali ini. Nah, tetapi kita ada tugas besar, yaitu presentasi, di mana tugas besar akan dijelaskan di next video. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.